Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyelesaikan tugas atau UAS yang kemudian telah diberikan oleh Pak JJ dengan mata kuliah UMKM. Perkenalkan, nama saya Valdi Ramli, kelas 4A, program studi ekonomi pembangunan. Langsung saja, jadi di sini saya mengangkat tema atau judul yang nantinya saya presentasikan, yaitu terkait dengan tema yang berjudul tentang globalisasi ekonomi. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang kemudian nanti saya jelaskan terkait dengan persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang kemudian terjadi dalam globalisasi ekonomi itu sendiri. Jadi globalisasi ekonomi adalah merupakan suatu keadaan di mana dinamika sosial, ekonomi, dan budaya serta teknologi merambah ke seluruh pelosok tanpa ada pembatas administrasi kenegaraan, sejarah dan rejim bahkan pandangan politik. Dunia diiringi dalam suatu format, yakni pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kemudian asumsinya semua perbedaan bias dikelompokkan dan dicarikan solusi dengan prinsip-prinsip tertentu. Artinya globalisasi itu sendiri adalah suatu persoalan yang dasar yang kemudian terjadi di dalam negara-negara berkembang maupun negara-negara maju. Sehingga semangat globalisasi sendiri tidak bisa dilepas dari keruntuhan komunisme dan berakhirnya periode perang diingatan awal dekade 80-an. Jadi paragraf atau wacana yang kemudian saya jelaskan tadi itu saya mengangkat atau saya mengambil referensi dari buku yang berada dalam bab 4. Jadi globalisasi sendiri adalah merupakan suatu target akhir dari kehidupan yang harus dicapai, adalah kekayaan dan kekuasaan. Dan kemudian proses menuju ke arah itu diserahkan pada mekanisme kompromi, peluang dan tantangan. Patut diakui bahwa globalisasi membawa manfaat relatif baik bagi negara-negara berkembang dalam bidang ilmu pengetahuan dan politik dan pemerintahan sosial budaya. Kemudian globalisasi sendiri bisa membawa ide demokratisasi. Jadi ide demokratisasi adalah sebuah bentuk kebijakan yang kemudian diciptakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dari sisi politik itu sendiri. Kemudian globalisasi berdampak pada munculnya partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan pada bidang strategis. Misalnya pemilihan kepala negara atau pemilihan kepala daerah. Anggota parlemen menempatkan pejabat publik yang sekaligus dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan, dan kemudian partisipasi publik juga berkembang sehingga terjadinya pengawasan atas berbagai kebijakan yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan kepentingan publik. Hal itu menyebabkan terdorongnya langsung dengan kepentingan privasi atau kepentingan pemerintah pusat itu sendiri. Kebebasan yang kemudian memperoleh informasi yang lebih terbuka dan memberikan peluang bagi sistem penegakan hukum untuk bisa memberi rasa keadilan bagi masyarakat yang bernaungan di bawah kekuasaan pemerintah itu sendiri. Mungkin penjelasan saya di sini agak keluar dari materi-materi yang kemudian telah dipaparkan atau dijelaskan setiap pertemuan mata kuliah yang kemudian telah dijelaskan oleh Pak JJ, karena di sini saya berpatokan kepada buku yang berada dalam bab 4 sendiri yang berjudul terkait dengan tema yang berjudul tentang globalisasi itu sendiri. Jadi perspektif saya terkait dengan mata kuliah UMKM, poin-poin atau dasar-dasar yang kemudian diterapkan dalam materi yang kemudian berkaitan dengan UMKM itu sendiri adalah suatu usaha atau
suatu aktivitas yang dimana dilakukan oleh produsen dan konsumen di dalam melakukan suatu aktivitas yang berkaitan dengan bisnis, manajemen, dan pemasaran itu sendiri. Jadi UMKM adalah suatu bisnis yang secara kecil-kecilan mampu melihat situasi dan kondisi yang kemudian dialami oleh para pedagang-pedagang kaki lima atau pedagang-pedagang kecil. Itu poin-poin dasar yang kemudian terkait di dalam materi-materi atau mata kuliah yang berjudul tentang UMKM itu sendiri. Jadi UMKM sendiri merupakan suatu bidang atau potensi yang kemudian dilakukan oleh para pembisnis agar supaya bisa mendapatkan kesejahteraan dan kemudian keuntungan agar supaya bisa menjalankan kehidupan yang mereka jalankan, yaitu para pengusaha atau para pembisnis-pembisnis itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan materi yang kemudian saya jelaskan. Mohon maaf bila penjelasan saya ini kurang sesuai dengan apa yang Pak Jaja inginkan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.